Saudara-saudari, sebelum kita memulai permenungan kita, maka kami perlu mengingatkan kembali agar kita tetap mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe serta membunyikan lonceng notifikasi agar kita dapat tetap terhubung dengan channel Hai Katolik ini. Lihat juga pada kolom deskripsi teks bacaan yang dipakai pada hari ini sebagai bahan permenungan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang diberikan pada kita hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33, dan Injilnya sendiri diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Judul permenungan kita hari ini adalah Via Veritas et Vita, yang berarti jalan kebenaran dan kehidupan. Judul ini bersumber dari Yohanes bab 14 ayat 6 seperti bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum memulai permenungan ini saya teringat akan sebuah kisah, tepatnya dua buah kisah yang saya alami sendiri secara langsung. Kisah yang pertama itu berkisah tentang seorang ayah ataupun orang tua yang mau menikahkan putrinya dengan pernikahan beda gereja. Lalu ada dialog di antara kami dan saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak ketika putri Bapak harus menikah secara beda gereja, tidak dengan seorang Katolik? Lalu dia mengatakan, oh tidak apa-apalah, yang penting masih makan babi. Kalau masih makan babi ya masih samalah kita itu. Mungkin begitulah dalam pikirannya, saudara-saudari. Kisah yang kedua terjadi ketika saya berjumpa dengan salah seorang yang saya sebut dalam konten YouTube ini sebagai Kristen door to door. Dia selalu datang ke rumah-rumah untuk menjadikan orang menjadi warga gerejanya. Dan terjadilah percakapan di antara kami yang pada intinya saya bertanya kepada beliau apa sebenarnya dasar ataupun apa sebenarnya inti yang mau dia ajarkan untuk menarik orang-orang masuk ke dalam gerejanya. Lalu dia mengatakan, saudara-saudari, bahwa hanya melalui Yesuslah seseorang dapat selamat. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Persis seperti bacaan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudari, berdasar pada dua kisah tersebut, maka saya menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang pertama, kekristenan itu masih dipahami secara dangkal. Coba bayangkan bagaimana orang memahami kekristenan itu hanya sebatas babi, kan begitu. Kalau masih makan babi tidak apa-apa, pernikahan beda gereja, asalkan masih makan babi. Nah, lalu yang kedua pun saya melihat bahwa ternyata kekristenan itu masih dipahami secara dangkal melalui pernyataan akulah jalan kebenaran dan kehidupan seperti sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudari, apa sebenarnya maksud dari sabda Tuhan terkait akulah jalan kebenaran dan kehidupan? Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering sabda Tuhan ini dipahami secara sempit dan dangkal juga. Sama seperti kekristenan, seperti yang saya ceritakan tadi, dipahami secara dangkal. Demikian juga firman Tuhan terkait jalan kebenaran dan kehidupan ini dipahami hanya sebatas bahwa orang harus menjadi seorang Kristen agar dapat selamat mencapai kerajaan surga. Bahwa seseorang itu harus diperjuangkan untuk menerima Yesus, harus diperjuangkan juga untuk menjadi seorang Kristen atau Katolik. Nah, saudara-saudari, inilah yang saya katakan sebagai pemahaman yang dangkal. Mengapa saya katakan demikian? Telah lama gereja Katolik, cukup lama saya pikir, memahami pemahaman bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Ungkapan extra ecclesiam nulla salus itu begitu terkenal pada masa-masa awal gereja sampai sekitar tahun 1900-an. Hal itu masih menjadi ibarat brand dalam gereja Katolik, bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Baru sesudah tahun 63 sampai 65, sesudah Konsili Vatikan kedua, barulah pemahaman itu menjadi sedikit berubah. Mengapa saya katakan sedikit berubah? Karena saudara-saudari, gereja tidak lagi mengatakan bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Hal itu bersumber dari sebuah pengalaman aggiornamento istilahnya di dalam Konsili Vatikan kedua yang
menggambarkan bahwa gereja membuka jendelanya. Gereja melihat juga dunia luar, tidak tertutup dalam dirinya dan juga tidak mengeksklusifkan dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, saudara-saudari, banyak sekali pada masa sekarang yang mengambil ayat ini untuk menjatuhkan ataupun memojokkan orang-orang yang berbeda dengan kekristenan. Orang memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa hanya melalui kekristenan, hanya melalui Katoliklah orang akan selamat. Di luar itu orang tidak akan selamat. Mungkin kita berharap demikian, tapi kita harus ingat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tidak bisa mengurung Tuhan hanya di dalam kekristenan. Tuhan itu bebas berkarya dimanapun dan untuk siapapun. Kalau kita ingat-ingat, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa sebenarnya? Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Maka keselamatan itu bukan hanya untuk seorang yang menjadi Kristen atau Katolik. Lalu apa maksud Tuhan dengan mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku"? Apa maksudnya, saudara-saudari? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita memahami firman Tuhan ini secara dangkal dan secara biasa, maka kita akan jatuh kepada pemahaman menjadi seorang fanatik, tidak toleran dan juga tidak mampu untuk berada bersama dengan orang lain. Karena kita merasa selamat sendiri, merasa bahwa kita ketika sudah menerima Yesus melalui pembaptisan, kita pasti selamat. Namun mari kita coba bertanya sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari menggunakan pikiran kita sedikit saja. Mari kita coba bertanya, sesudah seseorang dibaptis, apabila ia melakukan sejumlah dosa, menjadi orang yang bandel, jahat, pemerkosa, pembunuh, atau sejumlah kejahatan lainnya ia lakukan, lalu menurut kita, apakah dia akan mendapatkan keselamatan itu? Lalu bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan salah satu pembeda kita dengan saudara-saudari kita yang di luar Katolik, bahwa kita meyakini surat Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita berdamai dengan firman ini? Kalaulah orang-orang yang demikian sudah jahat, berdosa dan lain-lain tetap selamat hanya karena baptisan, maka sangat mudah dong mencapai keselamatan itu. Setelah dibaptis tidak usah ke gereja-gereja, tidak usah lagi datang beribadat, tidak usah lagi berbuat baik di dunia ini. Yang penting sudah dibaptis, berarti sudah mendapatkan keselamatan, berarti sudah menerima Yesus, pasti dong selamat. Untuk apa sih berbuat baik? Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ada hal lain, unsur lain yang harus kita pahami melalui firman Tuhan ini. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa melalui aku, adalah sebuah pemahaman yang di luar aturan belaka. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah dibaptis lalu kita berbuat dosa dan lain-lain kita akan tetap selamat. Bukan berarti demikian. Ada makna lain selain hal yang formal seperti itu. Secara institusi benar bahwa kita menjadi seorang Katolik berarti kita telah menerima Yesus sebagai penyelamat kita. Namun yang dimaksud oleh Tuhan dalam hal ini lebih dalam lagi. Penerimaan akan Yesus itu dimaksudkan oleh Tuhan secara batin. Dan itu nampak melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana bertegur sapa, bagaimana kita menunjukkan iman kekristenan, kekatolikan kita di tengah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui semuanya itulah kita menunjukkan bahwa kita itu sungguh menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak hanya sekedar terdaftar, tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi lebih daripada itu menunjukkan Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari, dengan demikian maka keselamatan itu menjadi sangat dinamis, menjadi sangat terbuka kepada semua orang. Kalaulah orang, walaupun dia bukan seorang Kristen, tetapi dia menunjukkan cara-cara hidup Kristiani, ia menunjukkan kasih terhadap sesamanya seperti yang dilakukan Yesus.
ia menunjukkan bagaimana ia solider terhadap sesamanya, ia menunjukkan bagaimana ia juga taat dalam beragama. Saya pikir kemungkinan untuk selamat itu tetap terbuka kepada semua orang. Bukan berarti juga karena kita mentang-mentang sudah dibaptis lalu kita merasa diri sudah sangat eksklusif, sudah sangat hebat, lalu kita berbuat sesuka hati kita karena kita mendapatkan garansi, merasa digaransi bahwa kita pasti selamat, pasti masuk surga, lalu kita berbuat sesuka hati kita. Bukan demikian pula. Nah, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalan yang dilalui Yesus adalah jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh cobaan, tantangan, dan jalan itu disebut jalan salib. Dialah jalan itu menuju sebuah kehidupan yang kekal. Hanya melalui dialah kita bisa sampai kepada Bapa. Melalui Yesus yang bagaimana? Yesus yang taat, Yesus yang rendah hati, Yesus yang berpasrah kepada kehendak Bapanya, dan Yesus yang selalu setia kepada apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dan itulah jalan yang dimaksud melalui bacaan hari ini. Lalu terkait dengan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud oleh Yesus dengan mengatakan firman-Nya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup"? Kita bisa melihat dalam bacaan pertama bahwa kebenaran yang dimaksud adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itulah yang diwartakan Paulus di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Bahwa telah lama, sejak dari dahulu kala, manusia merindukan kehadiran Tuhan, merindukan hadirnya Mesias Sang Juru Selamat, dan itu sudah diramalkan para nabi, dan itulah sekarang yang tergenapi, terpenuhi di dalam diri Yesus. Itulah sebuah kebenaran, saudara-saudariku. Dan sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, jalan salib, jalan melalui ketaatan, kepasrahan, dan kerendahan hati, serta jalan melalui tindakan-tindakan kasih. Itulah jalan yang membawa kita kepada kebenaran dan menghantar kita nantinya pada kehidupan yang kekal. Maka sabda Tuhan hari ini terkait "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan" tidak bisa dipahami juga serta-merta hanya soal institusional belaka, hanya supaya kita sudah dibaptis lalu kita merasa diri pasti selamat. Tidak harus demikian, saudara-saudariku. Jalan itulah yang harus kita tempuh. Itulah, saudara-saudariku, yang dimaksud oleh Tuhan terkait firman-Nya pada hari ini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup". Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, saudara-saudariku, hanya melalui jalan-jalan hidup yang diajarkan oleh Yesus, kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal di surga nanti. Lalu pertanyaannya sangat sederhana. Kalaulah orang-orang juga, walaupun dia bukan Kristen, mengikuti prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Yesus, mengampuni, mengasihi, dia setia, dia taat dalam agamanya, lalu apakah Tuhan sedemikian jahat hanya memberikan keselamatan kepada orang Kristen saja? Silakan kita jawab pada kolom komentar. Tuhan memberkati.